macam mana orang saya dengan Bang Inggris bisa nego? Macam mana lah orang Samosir Pergi ke London. ke London bisa nego duit pula itu. Akhir tahun bulan Desember tahun 83 diangkat aku jadi direktur produksi di PTPN 2 Tanjung Perawa. Saya adalah bagian dari dia adalah bagian daripada saya, titik. Artinya kalau saya meninggalkan dia atau saya di luar dia, saya tidak ada apa-apa. Horas, selamat sore. Kembali kita jumpa di program Giliran Berita Mendengar. Hari ini kita merenung bersama orang tua kita, kakek, dan juga tokoh Samosir yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada perkembangan Samosir secara keseluruhan dari mulai ketika bertugas di perusahaan-perusahaan negara yang dilaluinya. Kita saat ini berada di desa Parlundut, tepatnya di Huta Tiga Urat, dan di kediaman rumah Insinyur JP Sitanggang dan Ibu Boru Naibaho. Langsung saja kita sapa orang tua kita. Horas, Horas, aku manggil Uda aja ya udah. Iya, Horas. Orang muda, apa kabarnya? Baik saja. Iya, Horas Sinang Uda sehat. Puji Tuhan. Iya, Uda saat ini walaupun kondisi umur sudah cukup tua ya, tetapi tetap energik ya. Iya. Sekarang umurnya berapa? Baru 83. Baru ya. Baru 83. Iya. Belum 100 ya. Belum 100. Kalau Inang Uda 82. Ya, saya kalau melihat kekompakan kemana-mana sama berjalan. Sudah berapa tahun pernikahannya sampai saat ini? Sampai saat ini pernikahan sudah 57 tahun. 57 tahun. Ya, kami nikah tahun 63. Iya. 63. Ya. Walaupun sudah melalang buana di banyak tempat di Indonesia ini, bahkan luar negeri, tapi asli Huta Tiga Urat. Iya, asli lah. Lahir tahun berapa dulu Amang? Saya lahir tahun 38. Iya. Persisnya tanggal 10 Oktober. 10/10/38. Iya. SD di sini. SD di sini sampai dengan SMP. Ingat kamu dope di SD nih? SD di sini di Tiga Rondang. Tetapi di Tiga Rondang di Buhit ini yang sekarang menjadi gereja, karena gereja itu dulu sebenarnya lokasi daripada sekolah dan dipakai sebagai gereja. Tetapi pada agresi yang kedua waktu gerilya tahun berapa nih? Itu tahun-tahun 47 48 Iya. 45 ya sampai mungkin 50. Agresi lah. Saya waktu itu SD di Harapohan. Jadi saya harus berangkat dari Tiga Urat ini ke Harapohan setiap hari jam 7 pagi dan pulang sampailah jam 5 sore. jam 6 sore balik tiap hari. Berapa lama perjalanan ke Harapohan? Itu butuh kira-kira 1 sampai 2 jam. Harapohan yang dari Di atas Suhi kan? Ya, di atas Bagus sekali, Suhi. ya. Jadi ketika itu ditutup SD di Tiga Rondang. bukan Belum ada. waktu itu Tiga Rondang sudah ada. Cuma ada masalah yang agak ekstrim waktu itu. Pengururan dan tetap dibuka waktu Belanda datang. Iya. Jadi ada orang-orang nasionalis itu mengatakan tidak bisa di pengururan kita harus keluar. Jadi sebagian kami pergilah ke Harapohan, sebagian tinggal di sini. Oh. Itu.
seperti waktu SD-nya. Yang tinggal di sini terpaksa harus berangkat ke Harapohan untuk sekolah ya? Iya, tinggal di sini Harapohan. Jadi waktu pemulihan sudah dengan Belanda kemerdekaan, maka kami ya yang sekolah di bergerila, Iya. jalan terus kelasnya, sementara yang tinggal di Pangururan 1 tahun di bawah. diundur Karena tidak bisa jadi itulah hadiah bagi kami orang yang pergi ke jauh-jauh ke Harapohan. jauh-jauh ke Harapohan. Kalau Itulah berangkat jam 7 pulang jam 5 sore ya. Iya. Masih SD ya. Iya, masih SD. SMP di Pangururan. SMP 1. SMP 1 hanya baru 1 SMP. Iya, ketika itu. Iya, SMP di sana. Jadi Tambah SMP tahun berapa lah ketika? tahun 54. 54. Berarti dari sini jalan kaki juga ke Pangururan ya? Jalan kaki Iya. lah. Belum Nggak ada apa-apa, masih jalan kaki lah. Tahun kira-kira tahun Saya jadi saya SMP di sini 54 sampai ke 57. 54 bukan 51. 51 ke 54. 54. Karena SMP ini saya karena SMA saya tunggu dulu, salah atur dia. Saya lulus SMA 57. Iya, berarti dikurangi 3. Kurangi 3, 54. lulus SMP 54. Iya. Biasa. Jadi 51 51 sampai 54 lah. 54 lah di sini Ke Pangururan. Ke Pangururan. Jalan kaki ya. Jalan kaki. Bayangkan nih. Jalan kaki selama 3 tahun. Itu masih Berangkat jam berapa dari rumah itu? Kalau itu kan masih lumayan daripada ke Harapohan. Harapohan berapa sih? 2 jam kita jalan kaki, Jalan kaki. tiap pagi Tiap ke pagi. sana, Iya. 2 jam pulang. 2 jam pulang. Ke Pangururan berapa menit lah? Paling 30 menit ya? paling 30 menit. 30 menit. Eh, Sambil merikat ya. sampai mendekati. Mudah-mudahan kalau ada hepeng kita pulang dari sana menurut kacang. Menurut kacang. Habis deh itu kira-kira satu kotak kar. Itulah itu daun lalak mau pulang. Jadi sampai 54. Semangat itu luar biasa ya. Iya, harus karena memang zaman itu menentukan demikian. Tak ada pilihan lain dan harus kita begitu. Setelah tamat SMP melanjut juga. Melanjut ke SMA ke Medan. SMA Saya di SMA Nasrani. Nasrani. Oh, beda. SMA Nasrani 3 tahun. 3 tahun. Sampai 54. Jadi tahun 57 lah saya tamat Sama SMA. SMA. Masuk Fakultas Pertanian. Masuk Fakultas Pertanian 57 Tahun 57 di USU. di USU. Masih jarang sekali mungkin di situ ya. Masih langka ya. Nomor induk saya nomor 40 angkatan kedua yang masuk ke Fakultas Pertanian. Jadi itu. Berarti Kalau nomor ijazah saya keluar dari Fakultas Pertanian nomor 15. baru 15 orang ya. Baru 15 orang sampai dengan saya jadi fakultas lulus sarjana pertanian dari Tamatan USU. berapa lah dari USU? Saya tamat dari USU 64. Anak mampa. Anak 4 tamat dari USU, Iya. 4 terus kerja. Langsung kerja. Karena situ masih enak pilih Masih banyak lowongan. Masih gampang kita untuk pilih A, pilih B. Iya. Saya Agustus 64 di wisuda. Iya. 1 Januari 65, sebenarnya 1 Desember 64 saya sudah mendaftar diterima di UTP Antan 5. Iya. Ya, efektif bekerja 1 Januari tahun 65. Baik. Nah, apakah setelah bekerja langsung menikah atau bagaimana? Sebelum sebelum tamat kami Sebelum kuliah sudah menikah. Iya, kami kawin tanggal 10 Agustus tahun 63. Bekerja 65. Ya, saya bisa cerita sedikit. Gimana ceritanya nih kok sebelum kenapa menikah? begitu ya? Nah, jadi saya masuk di USU tahun 57. Iya. Naluri saya naluri sosial, naluri politik. Iya. Ya.
sehingga saya bisa bergaul dengan semua lapisan dan semua Iya. suku sedemikian rupa sehingga saya bisa tahun 61 Iya. menjadi ketua Senat Fakultas Pertanian, Ketua Senat ya. Senat Mahasiswa Fakultas Tahun 61 dan ketua Dewan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Oh. Ketua Dewan Mahasiswa. Dewan Mahasiswa. Dan Luar biasa. menjadi ketua masyarakat mahasiswa Indonesia Oh, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jadi ini sesuatu memang yang agak bagi anak-anak generasi muda sekarang, bagaimana mungkin seorang Jan Peter Parsam Hosir yang kehidupannya begitu dan sebagainya bisa menjadi ketua. Karena hanya pergaulan. Oh. Bagaimana cara kita bergaul sama mahasiswa? Jadi gimana ceritanya kok bisa tahun 63 sudah menikah padahal tamat 65? Nah begini, kan tahun 61 saya menjadi ketua Dewan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Iya. Ya. Tahun 61 itu ada gejolak mahasiswa. Iya. Demonstrasi. Jadi teruslah kami aksi lah ya. Aksi pergerakan. Nah, pada 63 itu saya melihat itu pergerakan kami itu sudah melenceng. Lari saya ke Jakarta, jumpai menteri, Iya. jumpai presiden. Iya. Sudah ngomong dengan menteri, Itu masih Soekarno ya? Mas Soekarno. Iya. Ada ketua KM waktu itu namanya Hasan Rangkuti. Dibawanya lah saya menghadap ke presiden. Pulang sudah saya lihat pergerakan ini, saya nilai omongan dari Bapak Menteri, saya nilai orang Bapak Presiden. Iya. Agak iya lagi ini saya pikir. Iya. Ini bahaya. Terus saya dari Jakarta saya langsung pulang Ke Medan. ke kampung. Langsung ke sini dulu. Iya, dari Medan terus langsung ke kampung, terus kujumpai Saya kan sudah guru waktu itu. kawan ini sudah guru SKP di sini. Oh, sudah guru di Samosir. Di Samosir. Sempat guru di Samosir. Kami Iya. buka SKP di sini. Buka SKP mereka Apa itu ini. SKP? Sekolah Guru Sekolah Kepandaian Putri. Kepandaian Putri. Oh, Sekolah Kepandaian Putri. Saya kan tamat SGKP. Oh. Jadi ketika pulang lagi ke kampung. Pulang aku bilang sampai di sini ya. Kawin kita kan. Kawinlah kita, aku bilang. Oh, tapi sebelumnya sudah ini ya, surat-suratan. Sebelumnya mungkin. sudah kesering ketemu lah kan. Iya. Kami tadi. Loh, kenapa begitu? Bilang kawin. Kalau mau kawin kita, kalau enggak ya enggak apa. Nggak jodoh. Enggak jodoh mas. Saya pikir terus gimana dia? Pikirlah sama kepada orang tua. Kan? Iya. Orang tua itu di Segian. Kalau orang Inang Muda dari Segian. Oh. Iya, pikirlah ke orang tua itu. Jadi langsunglah menghadap aku ke Inang Sebatua sama dipanggil entah siapa Iya, dan bahasa Habu Rotuson ada bahasa ada tua katanya. Sorada tulang sorada dah. Kalau upabuan perjuro tu raksa be alada. Au minggu naro ke Lawawah tu Bogor. Halo. Melanjut ke sekolah. Begitu seterusnya akhirnya jadi dua. Akhirnya disetujui Dan pesta di Bukit. dan kemudian di pas-pasir lah tanggal 10 Agustus tahun 63 di HKBP Panguran. HKBP Panguran masih ya. Panguran Iya. masih. Sekarang udah petisu GKB itu. Gitu ceritanya. Jadi kita bisa menjadi ketua yang telah untuk Sumatera Utara dalam kesederhanaan kita dan keberadaan kita yang cukup hanya model pergaulan. Iya. Baik. Nah, pertanyaan saya, setelah menikah balik lagi ke Medan untuk melanjutkan kuliah. Setelah menikah, kebetulan saya harus melanjutkan kuliah saya itu supaya bisa selesai karena tulisan terus di skripsi saya literaturnya nggak cukup di
Jadi studi literatur lah saya ke IPB Bogor. Oh. Iya. Jadi ijazah saya yang menyetujui IPB, bukan USU. Oh, begitu ya. Setelah disetujui di sana, saya pulang. Iya. Saya tunjukkan ke Fakultas Pertanian USU, Iya. disetujui. Iya. Ya bisa selesai tamat, dan saya dilatih di USIRO tahun 64. Oh, tahun 64 ya. 64 Baik. Agustus. Nah, pertama bekerja di PTPN, di mana ditugaskan? Saya bertugas di kantor besar ya. Di kantor besar Ya, kantor direksi di Medan. di Medan. Kemudian pada Setelah itu prosesnya berpindah-pindah. Pitinjol. Kemudian dapat setelah saya bekerja staf biasa dulu di kantor direksi, iya. dipindahlah ke kebun, ditugaskan langsung menjadi asisten kepala. Asisten kepala. Iya. Di mana pertama jadi Yang asisten pertama jadi asisten kepala saya di Air Batu. Air Batu. Air Batu itu di Kisaran. Di Kisaran ya. Asahan. Iya, iya. Nah, sosok seorang putra Batak, John Peter Sitanggang, ini kan pasti masuk ke dalam dunia perkebunan yang Iya. yang masih ketika itu sangat kuat dengan kultur Iya. Belandanya ya, Iya. dan kita Jawanya. Apakah tidak merasa gagu atau agak susah beradaptasi ketika itu? Enggak, karena begini, waktu mahasiswa saya sudah bergaul dengan seluruh jenis lapisan Demon-demon itu. masyarakat. Mulai Setiap suku ya. tukang beca, Iya. segala suku. Saya sudah, waktu saya menjadi ketua dewan mahasiswa, saya sudah bergaul dengan mereka. Jadi saya sudah tahu kira-kira bagaimana suku-suku di Indonesia ini untuk dihadapi dan dilayani. Jadi saya nggak terkejut hanya saja kami mencoba dengan nyonya Iya. dalam menghadapi manusia-manusia di kebun itu sedemikian rupa beradaptasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan di kebun itu aja. Baik. Setelah jadi asisten kepala, selanjutnya kemana karirnya, Pak? Setelah kepala saya diangkat menjadi administratur manajer di Tanah Hitam Ulu tahun 7. Di mana? Di Tanah Hitam Ulu di perdagangan di 50. Kabupaten 50 Dari 50 Asahan itu masih ya? masih asahan. Masih Asahan. Ya. Dari 50 masuk. Jadi tahun 72 saya diangkat jadi manajer ADM di ADM di sana, manajer ADM. Iya. Kalau manajer ADM itu berarti mengepalai Satu kebun. Satu kebun lah ya? termasuk pabriknya. Termasuk pabriknya ya. Iya. Oh, luar biasa ya. Tahun 72 saya diangkat menjadi manajer. Kemudian Tahun berapa itu? Tahun 72. 72 sudah ADM ya? Udah. Wow. Tahun 72 saya sudah jadi ADM. Tahun 72 ADM, kemudian saya dipindahkan ke Pulau Raja pada tahun 74. Ya, baik. ADM supaya orang muda bisa tahu belajar itu ada ADM itu apa gitu ya. Kalau tidak salah ADM itu membawa satu kebun, satu pabrik dengan luasan mungkin sampai puluhan ribu hektar ya. Ada yang puluhan ribu, tapi dimulai dari kira-kira 5.000 hektar. Itulah yang kita yang di manajeri ya. Di manajeri. Di bawahnya itulah asisten kepala dan masinis kepala. Masinis kepala dan asisten biasa ya. Biasa. Dan juga mandor-mandor ya. Oh iya, sampai ke bawah. Berapa orang lah kira-kira pegawainya itu kalau memanajeri sebuah ADM ini ya? Iya, ribuan ya? Ribuan. Wow. Karyawan dealing berapa kan? Ribuan itu setiap hari orang bekerja kita harus periksa. Ribuan orang. Jadi bukan kalau sudah manajer duduk di kantor harus ke lapangan ya? Iya, harus ke lapangan. Kalau enggak, mana keluar produksi? Masuk mereka lah nanti di situ. Mana keluar produksi? Kalau kita periksa mereka tiap hari. Iya. Apalagi di kebun kan kalau mau dia menipu kan siapa bisa tidur dia di kebun sana. Di lubang-lubang itu. Iya kan? Siapa yang tahu? Tetapi memang ketika itu gayanya masih seperti gaya Belanda juga ya? Ada, tapi tidak terlalu lagi kentara. Kita kita sudah rubah lah. Udah hampir habis. Masih ada gaya itu.
ada. Baik. Nah, setelah jadi ADM di sana, kemudian Nah, setelah saya pindah sekali dulu ke Pulau Raja. iya. ADM di situ tahun 76 saya pindah ke kebun Ajamu di Labuhan Bilik. Kabupaten Labuan Batu. Labuhan Batu. Iya. Ujungnya Sumatera Utara. Di mana kalau Ujungnya mau Sumatera Utara, ya betul. kalau masuk ke sana kita mulai Dabara ke Negeri Lama. ke Negeri Lama Iya. sampai ke sana. Harus menyeberang lautan itu apa ya? Karena Sungai ya? bisa kita 50 melalui ada bot kapal. Ada bot kapal. Ada juga Kalau bisa dari- langsung. Kalau dari Negeri Lama mungkin harus pakai ini. Ya lebih enak memang kalau negeri lain lebih enak kita naik bot, Naik bot, naik ya. kapal. Nah, saya dengar juga ketika orang Amang tugas di sana harus pakai pesawat juga kadang-kadang. Kadang. Bahkan punya bandara sendiri. Punya di Ajamu itu kita punya bandara sendiri, Punya pesawat sendiri. pesawat sendiri, punya PTP. Iya. Sehingga saya pada dasarnya kalau dinas saya ke kantor direksi saya di Pabatu di Tebing Iya. Tinggi, Iya. saya naik kapal terbang aja. Karena di Pabatu juga ada lapangan Ada terbang. kapal terbang juga ya. Ya jadi saya pulang keluar masuk kebun itu naik kapal Naik terbang. pesawat ya. Luar biasa. Yang muat Tahun 6 orang. 6 orang. Iya. Tahun 6 sama 80. Tahun 76 Tahun 76 sampai sudah punya pesawat sudah sendiri. bisa sendiri. Jadi kalau gayanya saya itu di sana memang betul-betul namanya seperti orang kaya. Saya punya Seperti orang kaya, pesawat ya. terbang. Iya, pesawat. Jadi juga Kapal. saya punya kapal. Punya kapal sendiri. mengangkat Kapal minyak itu. tangki, Kapal tangki, mengapitnya dan bot untuk Iya, kebutuhan karyawan. Iya, iya. Ya kita punya itu biasa ya. itu Ajamu itu kan dari Bawang Bilik patas ke ke Riau. Nah, setelah PTP. itu, PTP anu. setelah dari Nah, jadi tahun 79 saya berpikir iya. kalau terus jadi di kebun kapan jadi direktur. Oh, ya, Iya. iya, iya, betul, betul. Jadi Harus berpikir ke depan iya, ya. sudah 3 tahun saya di Ajamu menghadap saya ke direktur. Iya. Pak, saya dengar saya mau dipindahin. Ya, kenapa rupanya? Bukan, kalau bisa saya mohon kepada Bapak Direksi, saya tidak usah lagi jadi ADM. Kantor besarnya. Iya. Jadi ditempatkanlah di kantor direksi, di kantor besar untuk ngurus bantu Bapak. Pendekatan disetujui. Iya. Akhirnya Jadi saya kepala tahun tanah. 77 bukan, Oh, staf, bukan ya? masih staf ya nggak ada apa. Masih staf Saya pindah ke kantor direksi, nggak ada meja, nggak ada kursi. Iya. Karena permintaan saya untuk menggantikan orang tak ada yang mau digantikan kan begitu. Iya. Jadi ada beberapa saat lah saya menjadi staf ahli, ya cari-cari apa sendiri lah, ruangan sendiri. Staf ahli apa? Karena tujuan saya bagaimana saya bisa mempunyai hubungan yang langsung dengan Jakarta. Karena waktu itu kita harus ada komunikasi dengan pejabat-pejabat di Jakarta. Iya, iya. Nah, mulai dari situ saya artinya bekerja di kantor direksi itu, membantu direksi sebagai staf ahli. Ada kira-kira 6 bulan, hampir setahun lah barangkali, baru dapat kemudian dapat jadi kepala bagian pengolahan, kepala pabrik. Kepala pabrik. Kasih saya orang tanaman, tapi saya dikasih Kepala bagian pengolahan. pengolahan. Tapi Jalan juga. berbicara mengenai ini pekerjaan, sebenarnya pekerjaan kita tidak selalu harus ditentukan di jajar kita. Ya, penguasaan kita terhadap bidang itulah yang sebenarnya yang Harus bisa kita ya, penguasaan. ya, yang perlu. Nah, jadi saya dan juga sebagai staf ahli saya waktu itu saya malah ditugasi direksi memperbaiki pedoman kerja dan instruksi kerja dari perkebunan. Bekerja sama waktu itu dengan konsultan, malah saya disuruh direktur mendampingi mereka. Iya. Nah, jadi tahulah saya bagaimana sistem pola dan sebagainya dari keuangan. Iya. Segala macam sehingga
kalau sudah menyangkut kepada perencanaan dan lain sebagainya, saya lah harus hadir yang dipanggil oleh direksi, dan saya lah disuruh direksi ke London, ke Inggris untuk negosiasi kredit dari bantuan Inggris. Oh, seperti itu. Iya. Jadi sempat berangkat ke London untuk perusahaan ke London. Karena kita berhadapan dengan orang Inggris, mereka pernah datang ke kantor kita di Medan dengan fasilitas kelas 1. Iya. Nah, waktu saya ke London juga untuk bertemu dengan bank di Inggris, saya juga harus memakai fasilitas kelas 1. Kelas 1. Jadi saya nikmati semua itu ya. Enaknya ya naik kapal terbang kelas 1 dan di hotel di London, bintang 5. Bintang 5. Nah, itu. Nggak terbayangkan lagi bintang 5 di London ya? Ya, bayangkanlah. Tapi rasa-rasaku kayak apa? Kalau tidur. Berapa lama ketika di London? Seminggu. Seminggu juga. Orang negosiasi kredit. Berarti harus belajar bahasa Inggris juga ya? Ya bukan belajar, memang harus tahu. Memang harus tahu ya. Ya kalau enggak, ya mana bisa kita bicara dengan Inggris kalau nggak bisa negosiasi lagi. Betul. Bukan hanya ngomong-ngomong begini. Kalau ngomong ini kan bisa sangkut nggak apa-apa. Kalau untuk membahas angka-angka. Ya harus kita kuasai lah bahasanya ya. Walaupun sangkut-sangkut dia kan. Berarti ketika itu sukses lah dengan negosiasi itu. Jadi itulah sukses saya di situ. Nah, setelah itulah saya makin kemudian dikasihlah pekerjaan saya sebagai kepala bagian tanaman. Tapi dalam proses status saya sebagai kepala pengolahan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keuangan ini, saya sering bertugas ke Jakarta. Iya. Membangun jaringan lah ya. Di situ membangun jaringan lah saya, karena itulah tujuan saya. Mengapa saya tidak mau lagi jadi ADN? Nggak mau di kampung-kampung ya. Nah, iya. Jadi saya bangunlah jaringan dengan di Jakarta adalah yang mengenal saya. Nah, yang keberuntungan kita selalu ada kalau kita di jalan yang benar, dan kalau kita memang bekerja sungguh-sungguh. Sebenarnya setelah saya membangun jaringan, banyak yang mengenal saya. Terus pada suatu ketika tahun 83 kira-kira bulan Maret, Menteri Pertanian waktu itu ingin membangun kelapa sawit sebesar seluas-luasnya, selebar-selebarnya Indonesia, untuk harus mengalahkan seluruh kelapa sawit yang di dunia termasuk Malaysia. Jadi dipanggillah semua anggota direksi yang berkelapa sawit ke Jakarta untuk merumuskan ini bagaimana. Nah, saya waktu itu diminta direktur saya ikut pada pertemuan tersebut pada hari kedua. Hari pertama mereka belum bisa ada kesimpulan. Pada hari kedua saya kebetulan juga ada di Jakarta. Diajak direktur saya ikut ke rapat. Rapat itu dipimpin oleh Menteri Muda Hasrul Harahap. Dia mantan direktur daripada PTP Sumatera Utara. Dia kenal saya. Nah, setelah dilihatnya saya masuk, ini sudah datang suhunya. Amanlah kita, Bapak direktur. Sudah datang ini kawan ini si Tanggang. Baik, apapun melapor. Kenapa Pak? Gini, Kang. Kasih tahu lah programnya. Jadi maksud Pak Menteri, pada tahun tertentu atau 20 tahun yang akan datang, luas areal kelapa sawit Indonesia harus segini, berarti produksi harus begini dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menuju itu, menuju suatu program dan lain sebagainya, itu yang Bapak maksud Pak Menteri. Iya, Tanggal. Pas katanya. Oh itu.
Boleh lah Pak, saya coba bilang. Iya. Terus selesai kami ngomong, Pak Menteri Ahmad Apandi waktu itu, Iya. Menteri Pertanian datang masuk. Iya. Nah, setelah dia dulu, gimana? Sudah selesai? Udah Pak. Bagaimana? Ini Pak, ada sini suhu ini sudah. Iya. Gitu. Berdiri kau tengah. Iya. Sudah lakukan. Iya. Kau Siapa? rupanya kata Pak. Jadi, bagaimana Pak? Sudah diterangkan tadi sama Pak Menteri Muda. Udah Pak. Jadi bisa kau kerjakan? Bisa Pak. Mudah-mudahan bisa selesai cepat. Iya. Kalau gitu, saya sidang kabinet hari Selasa. Iya. Udah tahu itu? Udah. Tunggu. Siapa tadi namamu? Iya. Iya. Diambilnya agenda. Tulis dengan aku. Oh. Aman. Karena waktu itu, kalau istilahnya, kalau sudah masuk Nama kita. di agenda, jadilah itu. Jadi lihat. Iya memang. Jadi lihat. Kalau hanya ini. Itu. Jadi pendek kata saya selesaikanlah pekerjaan itu. Sidang hari Selasanya dibacakanlah Iya. buku yang saya tulis menuju klub namanya primadona kelapa sawit. Jadi untuk tahun sekian harus begini, produksi kita segini. Jadi semua pandang biaya dan lain sebagainya. Karena setelah saya dapat perintah itu, Iya. saya teleponlah staf saya dari kantor direksi di Pabatu, Iya. 8 orang membawa alat-alatnya Iya. untuk bekerja siang malam Di Jakarta. sampai selesai hari Kamis malam. Oh, diselesaikan juga. Semua program diselesaikan Hanya hanya 3 hari. 3 hari di Jakarta. Jakarta 8 orang staf saya. Hmm. Jadilah itu hari Selasa menjadi pidato menteri di sidang kabinet. PTP masih belum pakai N itu. PTP 2 Tanjung Merawa. Dia aku jadi direktur. Itu ceritanya dia jadi direktur. Jadi bingung orang. 83 ya. Bingung orang kok bisa jadi direktur. Iya, seorang Batak Ya, orang dari Kristen, Samosir. dari Samosir nggak ada Iya. apa. Kristen Kok pula. bisa jadi apa? Bisa seorang direktur ya. Jadi 83. direktur, itu Luar biasa. 83 aku sudah jadi direktur. Itu. Nah, itu hanya bisa kita capai. Ya, karena memang kita dalam bekerja itu ya bagaimana seharusnya. Baik. Kemudian pengangkatan kedua Iya. setelah direktur produksi di PTP 2 Iya. diangkat lagi untuk untuk kedua kalinya Iya. jadi direktur di Pabatu. Di Babatu. Di situ direktur pengembangan. Pengembangan. Oh. Itu jadi dua kali lah, 2 periode. Sampai tahun berapa lah pensiun ketika itu? Kalau pensiun dia saya tahun 1998. Iya. Tapi saya tidak kebagian direktur lagi 5 tahun sebelumnya. Berarti sekitar Waktu itu saya ditempatkan lah 3 ya. sebagai Staf ahli. Widya Suara. Oh, baik. Nah, selama menjabat menjadi direktur, orang top manajemen lah di PTP 2 Tanjung Merawa dan Pabatu. Iya. Nah, pasti banyak juga lah ya ketika itu alat kita Batak khususnya Pas Samosir yang dibantu untuk Ada sedapat-dapatnya menurut pola yang terjadi pada waktu itu kita bantulah. Makanya ada markas tanggung di PTP itu aja. Oh itu ya. Itu awalnya. Itulah yang disebut dengan Marsipature itu nanti ya. Marsipature itu Minimal dari SDM-nya. Iya. Artinya ya ada beberapa orang lah markas tanggung. Tapi belum ada ya sampai sekarang yang seperti Berlang seperti Bapak. Udah pensiun pun. Oh, udah pensiun. Udah pensiun semua. Baik. Bapak John Peter Stanggang, umur 83 tahun, sudah sangat senior dan tentunya menjadi guru bagi para generasi muda, terutama generasi yang baru mulai bekerja dan sedang meniti karir. Apa sih yang menjadi tips, nasihat kepada orang-orang muda yang baru bekerja dan sedang meniti karir saat ini? Saya sejak tahun 70-an
telah bekerja di setiap kesempatan menasehati yang menurut terutama pada saat lepas CD. Iya. Saya hanya mengatakan kalau kalian menjadi orang, pada waktunya nanti yang dibutuhkan di Republik ini adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya pengetahuan. Nah, apapun keadaannya, kalau Anda berpengetahuan, pasti dapat pekerjaan. Nah, ternyata sekarang kan, untuk rekrutmen daripada pegawai negeri sekarang melalui komputer, tidak ada lagi KKN. Iya. Oke. Ketika sudah masuk, apa yang menjadi nasihat? Ketika sudah masuk bekerja, kuasai pekerjaanmu, cari kawanmu. Bentuk jaringan. Karena semua situasi dan keadaan yang makin tinggi suatu jabatan atau bentuk itu membutuhkan network yang mumpuni sehingga kita bisa duduk di situ. Harus pasang jaringan. Ya. Jangan pernah merasa sudah pandai. Iya, betul. Selalu belajar. Itulah yang aku kan sarjana pertanian. Iya. Tapi saya setelah bekerja saya belajar mengenai sistem keuangan. Kan itu makanya saya, macam mana orang saya dengan Bank Inggris bisa nego, macam mana lah orang sama pergi ke London ke London bisa nego duit pula itu itu ya, karena kita harus karena kita belajar dan selalu masuk jaringan. Dan paling utama integritas lah. Iya, integritas dan kejujuran kita harus jaga. Kalau nggak bisa, percayalah. Baik. Oke. Nah, ini kan dengan Inang Muda selalu kemana-mana sama, ya kan? Iya. Nah, selalu pesta juga berpegangan tangan. Luar biasa kemesraan itu. Apa sih resepnya sampai langgeng seperti ini 50 tahun ya? 57 tahun. 57 tahun ini ya, saya sudah merasa adalah bagian daripada dia, dan dia merasa bagian daripada saya. Artinya kita menganggap kalau kita mau jalan sendiri dan hanya pulau sendiri tidak akan jalan. Loh, harus itu dong. Kalau enggak bisa. Kalau hanya kita memakai nats Alkitab di Efesus itu mengatakan wanita adalah penolong, laki-laki adalah pimpinan. Ya, apalagi mau kita tafsir berbeda lagi. Penolong jadi pembantu. Iya kan? Kan sulit kita. Tapi kita pakai rumus yang sangat simpel. Saya adalah bagian dari dia bagian dari saya. Tanpa saya dia tidak ada apa-apa. Tanpa dia saya tidak apa-apa. Habis. Baik. Itu dah luar biasa. Jadi, nah, selama 57 tahun pernikahan, sudah dikaruniai berapa anak? Uda dan Yang Muda. 5 anak. Ya. Kebetulan satu sudah pergi, tinggal sekarang satu cewek, 3 laki-laki. Cucu 8 dari yang 4 ini. Cucu saya yang paling kecil dari anak saya yang si Bontot sekarang sudah berumur 14 tahun, sudah SMP. Udah. Kalau saya meninggal sudah kelas saya sudah saruma tua. Iya. Sudah mengakhir banget ya. Iya, sudah. Iya. Luar biasa. Dan puji Tuhan pintar-pintar. Iya. Artinya semuanya mendukung apa yang dilakukan orang tuanya selama ini. Iya. Baik, terima kasih Abang Muda JP Stanggang, John Peter Stanggang, dan juga Inang Muda Buru Naibaho. Ini kiranya bisa memberikannya semacam motivasi baru bagi para generasi muda dan pasangan-pasangan yang bersama sedang meniti masa depan. Ya. Demikian tadi ngobrol-ngobrol kita merenang bersama tokoh Batak asal Samosir, Peter Stanggang, seorang mantan direktur di beberapa PT PN di Indonesia, dan juga seorang orang tua kakek
yang luar biasa, menjaga kesehatan, menjaga pernikahannya sampai 50 tahun, dan saat ini sudah menjadi seorang kakek dan nenek saurma tua di dalam kehidupan kedepannya. Saya Fernandus Tanggang, kiranya ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, terutama pada generasi muda yang sedang meniti kehidupan kedepannya. Saya Fernandus Tanggang, kirim berita, Horas, Horas, Horas.